Ashwini meminta Virat untuk mengisi sindor di garis rambut Sai. Virat melakukan hal yang sama. Sai menjadi emosional dan pergi. Bhavani selanjutnya meminta Paki untuk menerapkan tolak ke Samrat dan meminta Samrat untuk mengisi garis rambut Paki. Mereka mematuhinya melihat wajah satu sama lain. Sai di kamarnya berpikir dia harus berpegang teguh pada keputusannya. Sai mengambil liontin dan anting-anting pemberian Virat dan menyimpan kotak di lemari Virat, lalu melihat cincin jarinya dan berdoa kepada Tuhan untuk kebahagiaan Virat. Virat kembali dan Sai menutup lemari. Virat bertanya, apakah kau membutuhkan sesuatu? Haruskah aku membantumu? Sai mengatakan tidak. Virat mengatakan, aku lupa bahwa kau mandiri dan tidak membutuhkan bantuanku. Lagi pula aku tidak boleh berdebat denganmu. Sai mengatakan, kau benar. Aku tidak akan menanyakan apapun padamu lagi besok. Sai menyapanya dengan mata berkaca-kaca. Berkata selamat tinggal dan berjalan keluar kamar. Sai kemudian mengambil tasnya dengan emosional melihat seluruh ruangan, lalu pergi ke patung Ganeshji dan berdoa kepada Bapa untuk memberinya keberanian dan berkah. Dia kemudian berjalan ke Devi berpamitan padanya memeluknya erat-erat dengan penuh emosi. Ashwini memperhatikan mereka dan bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Sai memeluknya dengan emosional selanjutnya. Ashwini bertanya apa yang terjadi. Sai mengatakan, aku telah melakukan puja dan karenanya memeluknya. Ashwini bertanya, apa yang kau sembunyikan? Aku bisa merasakannya sebagai ibumu. Sai tidak mengatakan apa-apa. Ashwini memintanya untuk segera kembali. Devi mengucapkan selamat tinggal padanya. Sai keluar rumah dan mengingat cinta dan perhatian setiap anggota keluarga padanya. Sai pergi dengan taksi. Dia mengingat hari-hari bahagia dia dan Virat dan kemudian perilaku kasar Virat terhadapnya dan berpikir, aku meninggalkan semua kenangan buruknya. Keluarga Chavan duduk untuk sarapan. Paki menyajikan hidangan favorit Mansi. Sonali mengatakan Sai belum datang. Paki mengatakan, aku tidak ingin berbicara tentang Sai dan tidak akan memanggilnya. Virat mengatakan tidak perlu untuk itu. Samrat mengatakan, Sai adalah anggota keluarga termuda dan belum dewasa, kita yang tua dapat memanjakannya dan mengabaikan masalah kecilnya. Di tengah kemacetan lalu lintas, Sai melihat seorang anak mengenakan topeng Ganeshji di atas sepeda bersama orang tuanya dan bercanda dengannya. Sepeda orang tuanya tergelincir dan mereka terjatuh. Anak laki-laki itu berdiri di dekat lubang dan hendak jatuh ke dalamnya ketika Sai bergegas dan menyingkirkannya, dan dirinya sendiri tergelincir dan jatuh ke dalam lubang, kepalanya terbentur batang besi, dan pingsan. Karisma kembali dari kamar Sai dan memberitahu keluarga Chavan bahwa Sai tidak ada di kamarnya. Samrat bertanya kepada Virat, apakah kau tahu di mana Sai? Ashwini memotong jarinya saat memasak dan menemukan catatan Sai di mana dia menulis bahwa dia akan meninggalkan Chavan Nivas dan pergi ke Gadchiroli. Ashwini menangis terseduh-seduh dan bergegas memberi tahu Virat. Sementara itu Sai terlihat terbaring tak sadarkan diri dan terluka di dalam lubang. Anak laki-laki yang hidupnya diselamatkan Sai melihat Sai. Orang tuanya memanjakannya dan menjemputnya. Dia turun dan melihat Sai lagi sampai mereka melihatnya. Ashwini memberikan surat Sai kepada Virat dan memberitahu Chavans bahwa Sai meninggalkan rumah selamanya. Virat dengan marah meremas surat itu. Chavans terkejut dan Samrat bertanya kapan dia pergi. Ashwini mengatakan Sai mengatakan dia akan kuliah. Paki menyadari bahwa Sai berulang kali berbicara tentang hari esok. Ashwini menangis bahwa Sai berulang kali mengatakan bahwa dia menemukan jalan keluar. Aku tidak tahu Sai bermaksud demikian. Samrat bertanya kepada Virat bagaimana dia tidak menyadari rencana Sai. Virat mengatakan sejak Sai datang ke rumah ini, dia berulang kali mengatakan dia akan meninggalkan rumah ini, jadi aku tidak terkejut sedikitpun. Orang tua anak laki-laki itu memohon bantuan. Teman-teman Sai sampai di sana dan melihatnya. Mereka mengeluarkannya dari lubang dan bergegas naik taksi menuju rumah sakit. Samrat bertanya pada Virat bagaimana dia bisa begitu ceroboh dan tidak mengerti niat Sai. Virat mengatakan bagaimana aku akan tahu ketika Sai tidak terbuka padaku, dia malah terbuka dengan Devi dan mengatakan itu rahasia mereka. Devi mengatakan Sai menyuruhku untuk tidak mengungkapkan rahasia kami,
Meskipun aku mengungkapkannya kepada Virat dan memintanya untuk tidak membiarkan Sai pergi, tetapi Virat dengan tegas menolak untuk menghentikannya. Virat bertanya mengapa dia harus menghentikannya ketika Sai sendiri ingin pergi. Paki mendukung Virat dan bertanya pada Samrat mengapa kau menyalahkan Virat ketika Sai salah. Samrat mengatakan aku mengamati bahwa kau menyukai beberapa orang yang lebih tua dan tidak menghormati yang lain. Aku ingin kau menghormati semua orang secara setara. Samrat mengatakan Sai pasti pergi ke halte bus dan meminta Virat untuk mengeluarkan mobil. Virat mengatakan aku tidak ingin pergi kemanapun, biarkan Sai menyadari betapa sulitnya hidup sendiri, biarkan dia menyadari nilai keluarga. Pulkit tiba di rumah sakit dan bertanya kepada teman-teman Sai tentangnya. Mereka mengatakan kondisinya kritis dan dia sedang dirawat oleh Dr. Karmarkar. Bhavani bertanya siapa yang membantu Sai mengemasi tasnya. Devi berkata aku melakukannya. Virat memberitahu Ashwini bahwa ini adalah kebenaran Sai dan dia menyalahgunakan Devi. Devi berkata aku menolong Sai dengan sukarela saat dia kesakitan. Samrat bertanya mengapa kau tidak memberi tahu kami. Devi berkata Sai mengambil janjiku. Bhavani bertanya pada Samrat mengapa kau mendukung Sai sejak kau kembali ke rumah. Sai bukanlah orang yang baik dan Sai cemburu dengan kebahagiaan orang lain dan setiap kali dia memuji Paki, Sai tidak bisa mentolerirnya. Dokter mengoperasi Sai. Ashwini bertanya apa gunanya pembicaraan ini ketika Sai telah meninggalkan rumah. Samrat menghibur Ashwini. Virat tidak peduli melihat ibunya menangis. Shivani mengatakan Bhavani benar bahwa Sai bertindak baik. Pertama adalah Sai memikirkan kebahagiaan seluruh keluarga. Kedua adalah Sai membeli harmonium dengan uang beasiswanya untuk Ninat. Ketiga adalah Sai menghentikan pemindahan Virat dan menghentikannya pergi dari keluarganya dan menyatukan kembali dua bersaudara. Terakhirnya adalah dia menemukan Samrat dan membawanya pulang ketika seluruh keluarga telah kehilangan harapan. Menyatukan kembali seorang ibu dengan putranya dan seorang istri dengan suaminya. Apa yang salah pada Sai? Samrat bertanya kepada Bhavani apa yang ingin Bibi katakan sekarang. Bhavani berteriak bahwa Shivani ditutup matanya oleh sihir Sai. Shivani berkata bahwa semua orang tidak dapat memahami kebaikan Sai, mereka hanya melihat kesalahan kecilnya. Pulkit bertemu Dr. Karmarkar dan bertanya tentang kondisi Sai. Karmarkar mengatakan kondisinya sangat kritis dan dia terluka parah. Pulkit bertanya apa peluang mereka untuk bertahan hidup. Karmarkar mengatakan dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang. Pulkit khawatir untuk Sai. Dokter mengoperasi Sai sementara Pulkit dan teman Sai dengan gugup menunggu di luar OT. Kembali ke rumah, Samrat bertanya apakah Sai tidak pernah berbuat baik untuk keluarga ini dan bertanya kepada Virat mengapa kau tidak bisa menjernihkan perbedaanmu dengan Sai. Virat mengatakan Sai sudah pergi dan aku tidak ingin membicarakan Sai sekarang. Samrat bertanya apakah Paki adalah alasan di balik kebahagiaanmu? Lebih baik membuka masalah ini saat Sai tidak ada, jika kau juga tidak ingin aku dan Paki bersatu karena kau belum bisa melupakan Paki. Virat berteriak cukup kakak dan mengatakan kau tidak boleh salah paham, aku dengan jelas memberitahu seluruh keluarga bahwa aku hanyalah teman Paki, tidak ada yang mengerti perasaanku terhadap Sai. Samrat mengatakan terkadang diam berbicara banyak, Virat menyalahkan Sai, tetapi dia tidak pernah mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sai. Virat mengatakan dia tidak bisa mentolerir semua ini dan ingin dipindahkan dan pergi jauh dari sini. Samrat mengatakan kau tidak bisa melakukan itu karena orang akan berpikir kau lari dari masalah. Virat mengatakan aku tidak peduli dan bertanya apakah kau ingin aku bunuh diri. Paki berjalan mendekati Virat dan memintanya untuk tidak mengatakan itu. Semua orang berdiri terkejut melihat itu, dan dia mundur. Pulkit menelepon Samrat. Samrat bertanya apakah kau tahu di mana Sai berada. Dia baru saja pergi. Pulkit memberitahunya bahwa Sai mengalami kecelakaan yang menyedihkan. Dia dirawat di rumah sakit kota dan kondisinya sangat kritis dengan kerusakan otak. Samrat memberitahu keluarga bahwa lokasi Sai ditemukan. Ashwini bertanya di mana putriku. Samrat mengatakan Sai mengalami kecelakaan dan berada dalam kondisi kritis di rumah sakit kota. Ashwini hancur mendengarnya. Shivani menghiburnya. Devi mengatakan setiap kali Sai dan Virat berpisah pasti ada kecelakaan.
Paki memarahi Devi. Bhavani mengatakan Devi benar bahwa kecelakaan terjadi setiap kali Virat dan Sai bertengkar. Ashwini bersikeras untuk menemani Samrat ke rumah sakit. Devi juga bersikeras. Bhavani mengatakan kita tidak bisa meninggalkan rumah kosong ketika Bapak ada di rumah. Samrat mengatakan dia akan membawa Suni dan Paki. Samrat masuk ke mobil bersama Paki, Suni, Ashwini, dan Shivani. Devi bersikeras untuk menemani mereka. Devi meminta untuk menurunkan Paki. Mereka memasukkannya. Operasi Sai dimulai di rumah sakit. Virat mengunjungi kantor Dik dan berkata, aku ingin tahu tentang status perintah pemindahanku. Bagaimana Anda bisa menghentikan perintahnya tanpa alasan yang sah? Dik memintanya untuk tenang saja, ada sesuatu yang menghentikan pemindahannya. Samrat bersama Ashwini dan yang lainnya tiba di rumah sakit dan bertanya kepada resepsionis tentang Sai. Perawat mendengar mereka dan meminta untuk menelepon rumah sakit Sai untuk menandatangani dokumen operasi untuk memulai operasi. Dik memberitahu Virat bahwa Sai datang dan meminta untuk menahan pemindahanmu. Komisaris bertanya apakah kau bertengkar dengan Sai lagi. Virat mengatakan aku tidak inginnya. Samrat menelepon Virat dan memberitahunya tentang kondisi kritis Sai dan membutuhkan tanda tangannya untuk memulai operasinya. Virat berdiri hancur mendengarnya.